Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khairi jami'an. Ana Yasminul Fatana, NPM 2218031050, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya dapat berjudul syariah. Jadi apa sih itu syariah? Mari kita lihat videonya. Syariah berasal dari kata berbahasa Arab yaitu al-syariah, yang secara etimologis berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber-sumber pokok kehidupan. Sumber syariah adalah wahyu Allah yang ada dalam Al-Quran dan dilengkapi oleh sunnah Nabi Muhammad yang ada dalam kitab-kitab hadis. Di Indonesia, syariah lebih populer dengan sebutan hukum Islam. Fikih secara etimologis berasal dari kata berbahasa Arab, yakni al-fiqh, yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Secara terminologis, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Objek kajian atau ruang lingkup syariah meliputi dua hal, yaitu ibadah mahdoh atau ibadah khusus dan ibadah khairu mahdoh atau ibadah umum atau muamalah. Yang pertama ada ibadah. Ibadah diartikan sebagai pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya melalui ritual keagamaan berupa ritual ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah tidak langsung, yaitu sesama manusia yang berdasarkan aturan-aturannya dalam rangka mencapai keridoannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi ibadah menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdoh atau ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah khairu mahdoh atau ibadah umum, yaitu hubungan antar sesama manusia dengan alam. Selanjutnya, taharah. Taharah merupakan syarat bagi seorang muslim yang hendak beribadah kepada Allah melalui salat, tawaf, dan sebagainya. Taharah bertujuan membersihkan diri dari hadas dan najis. Selanjutnya, sholat. Sholat merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari gerakan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat yang diwajibkan untuk setiap muslim adalah sholat 5 waktu, dan terdapat pula sholat-sholat sunnah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, puasa. Puasa dari segi istilah berarti menahan makan dan minum atau sesuatu yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya adalah zakat. Zakat berarti kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Bagi seorang muslim, zakat diwajibkan ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh seorang muslim dengan ketentuan tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang tujuannya untuk mensucikan jiwa seorang muslim dengan ketentuan setiap 1 tahun sekali pada waktu sebelum atau menjelang pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Dalam surat At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu golongan fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, harim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya adalah haji. Haji adalah kegiatan berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan serangkaian ibadah untuk memenuhi panggilan Allah dan mengharap ridhonya. Umrah merupakan rangkaian dari ibadah haji. Dalam pelaksanaan haji terdapat rukun haji dan wajib haji. Yang termasuk rukun haji adalah ihram, wukuf Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib atau berurutan. Dan yang termasuk wajib haji ialah 1. Niat ihram, 2. Mabit di Musdalifah, 3. Mabit di Mina, 4. Melontar jumrah Aqobah tanggal 10 Zulhijjah, 5. Melontar jumrah ula, utsko, dan Aqobah pada hari tasyrik, 6. Tawaf wada atau pamitan, dan 7. Menjauhkan diri dari larangan-larangan pada waktu haji. Ibadah yang kedua adalah ibadah khairu mahdoh atau muamalah. Secara terminologis, muamalah berarti hukum amaliyah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf atau pribadi muslim yang sudah terkena hukum Islam antara yang satu dengan yang lainnya, baik secara individu, dalam keluarga maupun bermasyarakat. Menurut Abdul Wahab Khalaf,
Ruang lingkup dalam bidang muamalah meliputi 7 hal. Yang pertama, ahkam al-ahwal al-syakhsiyah atau hukum masalah personal keluarga. Yang kedua, al-ahkam al-madaniyah atau hukum perdata. Yang ketiga, al-ahkam al-jinayah atau hukum pidana. Keempat, ahkam al-murafaat atau hukum acara peradilan. Yang kelima, al-ahkam al-dusturiyah atau hukum perundang-undangan. Yang keenam, al-ahkam al-duwaliyah atau hukum kenegaraan. Yang ketujuh adalah al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah atau hukum ekonomi dan harta. Selanjutnya adalah penerapan hukum syariah. Penerapan dalam hukum syariah Islam dikenal dengan nama al-kahmul khomsah atau hukum yang 5, meliputi mubah, makruh, sunnah, wajib, dan haram. Yang pertama adalah mubah. Mubah artinya perbuatan yang boleh dilakukan, dan jika dilakukan, orang yang melakukan tidak berdosa dan tidak pula mendapatkan pahala. Yang kedua ada makruh atau suatu ibadah yang bila dilakukan tidak apa-apa, namun jika ditanggalkan akan mendapatkan pahala. Selanjutnya ada sunnah, yaitu ibadah yang bila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Yang keempat ada wajib, artinya suatu ibadah harus dilakukan oleh manusia. Jika ia tidak melakukannya, maka ia akan mendapat dosa, dan jika melakukannya, ia akan mendapatkan pahala. Dan yang terakhir adalah haram. Haram ialah sebuah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Jika seorang melakukannya, ia akan mendapat dosa, dan jika ia meninggalkannya, ia akan mendapatkan pahala. Selanjutnya adalah fungsi syariah. Fungsi syariah adalah bimbingan dan pengarahan yang positif kepada manusia agar mereka dapat melaksanakan tugas hidupnya di dunia dengan menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba maupun dalam misi hidupnya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang menuju tercapainya kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Fungsi syariah Islam dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan dan mengarahkan kepada pencapaian positif tujuan dari penciptaan manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini menuju kebahagiaan abadi hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah menunjukkan dan mengarahkan manusia kepada pencapaian tujuan dalam misi hidupnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, yaitu kesejahteraan lahir batin dan terhindar dari kesesatan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi berjudul syariah. Sekian dari saya, Yasmin Nur Fatona. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.